Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Jadi eh, di channel YouTube ini biasanya kan bahas banyak seputar lebih ke edukasi perspektif, edukasi bandarmologi juga ada, dan beberapa edukasi lainnya. Saham pilihannya pun atau saham yang sering dibahas pun kalau Bapak Ibu lihat itu cenderung saham-saham blue chip, bahas saham banking, pernah juga bahas saham batubara yang kapitalisasi pasarnya besar, dan lain-lain. Intinya rata-rata saya pun agak selektif. Saya bahasnya saham-saham yang market cap-nya cukup besar. Dengan tujuan apa? Ya dengan tujuan bagi Bapak Ibu yang apa yang polos-polos aja, yang tiba-tiba langsung beli ketika dibahas, itu nggak terjebak juga karena market cap-nya seenggaknya masih ketolong sama market cap. Tapi hari ini saya kepikiran melihat saham IPO udah banyak lagi, melihat beberapa saham yang beberapa tahun lalu IPO dan sekarang jatuh udah mulai naik lagi. Itu pun saya rasa saya memiliki apa ya? Saya rasa saya harus memberikan juga edukasi mengenai saham-saham tersebut. Jadi ini adalah segmen baru di YouTube saya, yaitu kita akan bahas mengenai saham-saham second liner, saham third liner, saham IPO, saham-saham third liner kita akan bahas semua. Jadi Bapak Ibu, kalau ada punya saham apa yang mau dibahas silakan aja ditulis di bawah. Jadi nah karena pembahasan setiap saham pasti pendek, jadi saya biasanya kombinasiin. Misalkan saya bahas dari dalam satu video saya bahas 2 sampai 3 saham misalkan, tapi yang kasusnya sejenis seperti itu. Jadi silakan aja kalau ada pertanyaan tentang sahamnya, terutama yang third liner, silakan ditanya di bawah aja. Oke, biar kita kupas bareng-bareng nanti. Nah, sekarang pada video kali ini sebenarnya kemarin kita udah bahas saham third liner, yaitu saham bull. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah lihat bisa dilihat, bisa dicek, kita bahas saham bull. Itu judulnya dua alasan kenapa saya nggak beli saham bull walaupun bandarmologinya bagus. Nah, sekarang di video ini kita akan bahas mengenai tips atau pengetahuan dasar mengenai bandarmologi IPO dan bagaimana prospek saham EPAK yang baru IPO beberapa hari lalu dan saham uang yang baru IPO hari ini. Jadi kita akan bahas itu. Kita juga nanti akan bahas saham Pegun dan saham Sofa yang besok tanggal 7 Juli itu baru akan IPO. Oke, nah jadi bagi Bapak Ibu yang baru kenal, jadi kalau dalam IPO itu bandar adalah sorry bukan bandar tapi underwriter bisa dibilang sebagai bandar pertama di saham tersebut. Kenapa? Ya karena untuk saham-saham yang baru IPO barangnya ada di satu orang, di siapa ya, di underwriter itu. Nah, analisa saham IPO sendiri ada dua. Ada pre-IPO, yaitu sebelum sahamnya listing. Itu biasanya kita lihat market. Waktu Bapak Ibu pesen dapat barangnya susah atau enggak. Kalau dapat barang, misalkan pesen 100 ribu misalkan. Pesen 100 ribu dapat barang cuma 1000, itu kan berarti cuma dapat 1%. Berarti itu barangnya susah. Kemungkinan harganya naik. Begitupun sebaliknya. Sebaliknya kalau pesannya gampang, pesen 100 dikasih 100 itu biasanya bisa jadi bencana buat orang-orang yang beli, yang ikutan di pasar primer. Nah, ini adalah satu contoh uh, IPO Nara Hotel. Ini adalah salah satu contoh di mana IPO-nya waktu pemesanan itu semua yang pesan itu dapat jatah sahamnya. Jadi kalau Bapak Ibu pesan 100, Bapak Ibu dapat 100. Nah, karena ilmu bandarmologi IPO udah tersebar luas, makanya waktu itu orang-orang pada panik. Pesan 1M dapat 1M. Pada panik, akhirnya pada geruduk sama-sama ke bursa waktu itu dan akhirnya IPO si Nara ini dibatalkan dan ditunda sih lebih tepatnya. Cuma ditunda sampai kapan? Ditunda sampai kapan saya nggak tahu. Ditunda sampai kapan saya nggak tahu. Karena sampai sekarang pun rasanya belum IPO. Belum ya, Nara. Ya, sampai sekarang pun belum IPO untuk saham Nara itu. Jadi, ya kurang lebih begitu dasarnya.
Nah, selanjutnya ada hal apa lagi? Selanjutnya adalah pihak-pihaknya yang penting untuk dilihat pihak-pihaknya. Jadi nah ini dalam bandarmologi IPO itu ada grafik seperti ini. Ada grafik seperti ini. Dikenal publik, yang kuning itu emitennya atau calon perusahaannya, sementara yang warna biru itu adalah underwriter-nya atau penjamin emisi efeknya. Nah, dikenal publik itu gimana? Jadi ya dikenal publik ya publik tahu. Kalau kita sebut orang-orang udah, oh ini misalkan apa? Misalkan kalau emitennya publik itu Garuda Food. Kalau kita sebut Garuda Food, kacang Garuda, semua orang tahu. Itu maksudnya dikenal publik. Nah, kalau underwriter yang dikenal publik gimana? Ya underwriter, ya gampang ya sekuritas yang dipakai mayoritas atau sebagian besar orang-orang. Misalkan Mirai Aset. Mirai Aset itu dikenal publik. BNI Sekuritas. BNI Sekuritas dikenal publik. Nah, terus gimana analisanya? Ini masih analisa pre-IPO, jadi sebelum IPO. Nanti setelah IPO bisa dianalisa lagi. Nah, terus gimana kalau misalkan sahamnya, warnanya saya ganti deh. Nah, sahamnya ada di kategori perusahaannya dikenal publik, underwriter-nya dikenal publik. Nah, kalau dua-duanya dikenal publik, ini indikasi yang nggak bagus buat pergerakan harga sahamnya. Karena umumnya IPO-nya gampang dijual ke investor publik atau investor retail itu sendiri. Dan biasanya sebulan 2 bulan pertama harganya akan cenderung turun. Contohnya saham Good. Nah, ini saham Good. Ini saham Good. Ini perusahaan bagus. 1 hari 2 hari pertama naik, tapi setelahnya turun terus. Jadi contoh perusahaan yang dikenal publik, underwriter juga dikenal publik. Waktu itu underwriternya Indo Primer kalau saya nggak salah. Nah, terus gimana kalau underwriternya dikenal publik, tapi emitennya nggak dikenal publik? Nah, kalau underwriternya dikenal publik, tapi emitennya, maaf, kalau emitennya nggak dikenal publik, ini biasanya harus lihat pas masa pemasarannya, masa penawaran umumnya di pasar primer seperti apa ya tadi. Dapatnya seberapa banyak? Kalau dapatnya ternyata banyak banget, ya bukan indikasi yang bagus lah. Jadi kalau yang dikenal underwriter dikenal publik tapi emiten yang enggak ini masih 50% 50%. Nah, sementara ini pun sama. Nah, ini pun sama. Untuk yang emitennya dikenal publik, underwriternya nggak dikenal publik pun sama. Ini masih 50% 50%. Jadi cuma ada 2 ekstrim. Satu ekstrim dikenal publik sama dikenal publik, satu lagi ekstrim tidak dikenal publik sama tidak dikenal publik. Nah, kalau tidak dikenal publik, emitennya dan underwriter tidak dikenal publik, itu biasanya sahamnya digoreng. Sahamnya dinaikin, sahamnya direpo. Jadi intinya umur sahamnya lebih panjang lah. Umur sahamnya lebih panjang, tapi ya goalnya biasanya kalau misalkan reponya gagal bayar ya ke 50. Seperti itu. Nah, ini analisa pre-IPO, analisa sebelum sahamnya listing. Nah, pada prakteknya jadi ilmu yang dikenal publik tidak dikenal publik ini umumnya kepake untuk menebak. Gampangnya untuk menebak 1, 2, 3 hari atau seminggu pertama itu harga sahamnya kemana. Tapi kalau kita mau menganalisa kira-kira umur dari saham IPO ini panjang atau cepat kegocap atau cepat ke area 100-an seperti saham-saham IPO lainnya, itu kita harus analisa dari pergerakan broker setelah IPO atau setelah listing. Nah, ini contoh kasus ada saham EPAK sama saham uang. Nah, kita bahas saham EPAK dulu. Nah, saham EPAK ini jadi di sini saya nggak akan bahas fundamental apapun ya. Jadi saya nggak akan bahas kinerja, keuangan dan segala macam. Saya nggak akan bahas. Kenapa? Karena ya pembahasannya memang tentang bandarmologi, bukan tentang fundamental. Fundamental lain lagi. Silakan analisa masing-masing. Cuma memang kalau nganalisa fundamental saham IPO, Bapak Ibu harus lebih teliti. Kenapa? Karena biasanya saham yang mau di IPO ini tuh dipercantik dulu. Bisa imbreng aset, bisa ya intinya bisa banyak caranya supaya mempercantik laporan keuangannya supaya menarik bagi investor. Seperti itu.
Mempercantik dalam artian bukan berarti melanggar, tapi bisa jadi tidak melanggar atau bisa jadi ada di area abu-abu, gray area kalau dalam istilah akuntansi. Seperti itu. Nah, oke, kita bahas saham EPAK. Saham EPAK ini udah kita bahas sebenarnya di channel Telegram. Sebentar, ini kita close dulu. Manup. Nah, EPAK. Nah, ini saham EPAK. Ini udah kita bahas. Nah, saham EPAK ini udah kita bahas. Intinya waktu itu kita mau apa ya? Mau edukasi bandarmologi IPO di channel. Jadi kita studi kasus saham EPAK. Studi kasus saham EPAK. Nah, saham EPAK ini kita lihat dulu background profilnya. Nah, jadi untuk analisa bandarmologi pasca IPO itu ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah siapa underwriternya. Siapa underwriternya. Yang kedua, perusahaannya perusahaan apa. Balik lagi, perusahaan dikenal publik atau dikenal publik. Balik ke bagian yang tadi. Nah, terus gimana? Terus apalagi reputasi underwriternya. Jadi saya dulu pernah ngajar salah satu kelas IPO, dan pernah riset. Jadi setiap underwriter itu punya pola-pola. Misalkan Kresna Sekuritas, kalau saham yang dijamin sama Kresna, biasanya harga sahamnya cukup oke dan cenderung bagus. Di maintenance lah biasanya. Kalau UOB atau broker AI itu biasanya, apalagi kalau IPO amount-nya nggak terlalu besar, itu biasanya umurnya nggak panjang. Contohnya saham heli, terus saham kepas, saham truk, nah itu AI semua. Nah, terus selanjutnya apalagi IPO amount. IPO amount itu seberapa besar dana segar atau dana fresh yang bisa didapatkan perusahaan dari IPO tersebut. Semakin besar semakin bagus. Artinya apa? Ya kalau semakin besar dia dapat dana, artinya underwriternya pun punya barang makin banyak dan waktu distribusinya nggak cepat secepat 20 miliar misalkan. 20 miliar atau 30 miliar itu IPO-nya termasuk kecil. Nah, tapi tiga hal ini, siapa underwriternya, perusahaannya apa, IPO amount-nya berapa, itu udah, kalau saya berani bilang, itu udah nggak cukup relevan lagi. Kenapa? Karena ilmu terus berkembang. Dan yang saya lihat adalah sekarang nggak ada jaminan underwriternya siapa, harganya akan kemana, nggak ada jaminan seperti itu. Jadi yang harus kita lihat adalah money flow-nya di samping IPO amount dan siapa underwriternya. Money flow-nya. Ntar saya buka notepad biar enak. Nah, siapa underwriternya? Jadi ini tiga hal penting kalau mau analisa saham pasca IPO. Siapa underwriter, perusahaannya apa, dikenal publik atau enggak, IPO amount-nya berapa. Nah, sekarang di saham EPAK kita lihat. Di saham EPAK kita lihat nih prospektus saham EPAK. Bapak Ibu bisa download di Bursa Efek bagian prospektus, unduh. Nah, ini untuk saham EPAK, underwriternya adalah PT Sinarmas Sekuritas atau broker DH. Broker DH IPO amount-nya 27,5 miliar. 27,5 miliar. Jadi single underwriter nih, dia sendiri yang pegang barang semua. Nah, ini buat saham EPAK. Dan kalau kita lihat, coba saham EPAK. Saham EPAK ini udah mulai ada transaksi nih. Jadi istilahnya gemboknya dibuka kalau saya biasa nyebut. Saham EPAK. Nah, kemarin hari apa nih? Tanggal 2 itu berarti hari Kamis kalau saya nggak salah. Nah iya, hari Kamis di pasar negosiasi ada transfer barang, ada crossing barang. Ada crossing barang dari broker DH ke broker IN. IN itu Investindo. Jadi ada transfer barang sejumlah kurang lebih berapa nih? 1,3 juta lot lah kurang lebih. 1,327. Jadi 1,3 juta lot. Nah, kita balik lagi lihat ke prospektusnya. Total sahamnya itu ada 250 lembar. 250 ribu lembar. 250 ribu lembar. Ini kalau kita jadiin ke lot.
250.000 dibagi 100 itu 2,5 juta lot. Artinya apa? Artinya saham yang dijual ke publik itu ada 2,5 juta lot. Sedangkan kemarin hari Kamis itu ada transfer sebanyak 1,3 juta lot. Dalam artian ada perpindahan banyak, lebih dari 50% dari supply yang ada di pasar untuk saham EPAK. Jadi supply di pasar saham EPAK 2,5 juta lot, tapi ditransfer ke broker IN 1,5 juta lot kurang lebih. Jadi sekarang yang pegang supply adalah IN. Nah, jadi saya di sini bilang, jadi jangan heran kalau nanti broker IN bisa jualan, dan bener aja. Pada hari ini kita lihat EPAK, kita lihat saham EPAK, itu broker IN-nya langsung jualan. Enak banget kalau dilihat sekilas ya. Dapat barang di 199, bisa dijual di average 327. 50% kurang lebih udah untung. Tapi ingat, masih ada sisa barang. Terus apa untungnya buat DH? Ya DH-nya juga untung. Kenapa? Karena dia dapat barang IPO harga berapa nih? IPO-nya harga 110, dia jual ke broker IN 199. Kita coba hitung aja. Anggaplah tadi cuma 1,3 juta lot. 1,3 juta lot. 1,3 juta lot di harga 110 tadi. Ini DH beli 110, terus dia jual lagi di harga 199 ke broker IN. Kita lihat aja, hitung gampang-gampangan aja, hitung simple aja. Walaupun kita nggak tahu di baliknya ada transaksi apa. 14,3 miliar modalnya. Terus dijual di 199 dapat 25,8 miliar. Jadi underwriternya secara nggak langsung udah langsung untung. Sekarang sisanya ya sisa IN nih. Gimana cara IN jualin barangnya? Baru dijual kurang lebih 20% dari 1,3 juta lot atau 200.000 lah. Udah hampir 20, ya udah hampir 20%. Dari 1,3 juta udah jual sekitar berapa nih? 252.000 lot. Jadi masih ada sisa ya sekitar mungkin 1,1 juta lot lagi. Nah, terus gimana prospek saham EPAK kalau gini analisanya? Nah, tujuan dari IPO ini ada banyak. Tergantung visi ownernya. Tujuan dari IPO itu ada banyak. Nah, ada IPO yang memang goalnya buat barang pegangan sendiri. Bisa. Ada yang goalnya IPO buat naikin pamor perusahaannya, ada. Ada yang tujuannya IPO supaya owner jadi kaya, ada. Jadi kaya dalam artian ya nilai sahamnya naik, berarti nilai paper asset dia naik juga, itu jadi kaya. Kaya dalam artian hanya dalam paper asset. Tapi ada juga yang jadikan IPO sebagai exit strategi. Itu bukan hal baru lah. Kalau Bapak Ibu baca buku keuangan luar negeri, itu IPO itu adalah salah satu exit strategi dari sebuah bisnis, dari sebuah perusahaan, atau dari sebuah apapun, startup segala macam. Jadi IPO itu jadi exit strategi. Jadi salah satu opsi untuk pemegang sahamnya keluar. Nah, buat saham EPAK ini terus gimana analisanya? Nah, untuk IPO itu kan goalnya dijual ke publik. Jadi kalau barangnya belum diserap publik semua, itu artinya tujuannya belum selesai. Ya kan? Kalau barangnya belum diserap publik semua, tujuannya belum selesai. Nah, buat saham IPAK ini saya lihat, tadi kita udah tahu sama-sama, broker IN itu punya di harga 199. Sementara anggaplah sisa barangnya 1,2 juta lot itu masih di DH, belum keluar average 100. Terus analisanya gimana? Dari sini kita bisa lihat, kita udah bisa tahu. Berarti sekarang ada dua pihak. Anggaplah 1,3 berarti 1,2 ya. Nah, berarti sekarang ada dua pihak. Dua pihak apa? Dua pihak yang
yang punya barang IPEC ini. Yang satu adalah broker IN dengan average 199. Selanjutnya adalah broker broker DH dengan average 110. Walaupun kita tahu, misalkan, oh mungkin YP-nya dapat juga, PD dapat juga, iya, cuma kan dapatnya kecil. Jadi anggaplah, atau kita rubah 1,1, atau anggaplah 200.000 lotnya retail yang punya, campuran broker lain yang punya, anggaplah. Jadi 1 juta, nah ini punya barang nih, dua ini. Oke, sampai sini. Nah di sini kita tahu harga IPAK sekarang itu adalah 282. Artinya apa? Artinya IN kalau jualan di 282 masih untung. Nah, tapi IN-nya harus jaga harga. Kenapa ya? IN ini saya nggak bilang broker IN, tapi bilang orang yang dalam broker IN ini, siapapun itu yang bertransaksi di saham IPEC ini harus jaga harganya supaya ada di atas average 199. Jadi artinya apa ya? Artinya harganya juga harus dibuat menarik, jadi supaya apa ya, supaya retailer beli lagi, supaya retailer masuk. Kan salah satu cara untuk buat investor retail masuk itu, salah satu caranya adalah buat harganya aja menarik, naik turun, volatilitasnya besar, itu pasti tukang copet, scalper pada masuk. Jadi strategi pertamanya gimana? Kalau misalkan saham EPAK itu di bawah turun deket-deket 199 atau 210, 208, coba buat trading, coba buat masuk, tapi dengan catatan yang tadi, perhatikan likuiditasnya juga. Jangan masuk 5M langsung, itu sih bunuh diri namanya, ngasih uang gratis ke IN. Jadi masuknya ya buat asik-asikan aja, misalkan 5 juta, 6 juta, 10 juta, buat asik-asikan. Dan kalau di saham IPO seperti ini, ya jangan takut untuk cut loss. Tetap sama. Tetap kita harus disiplin. Cuma ya itu opportunity-nya. Logikanya seperti itu. Kalau dekat 199 beli aja. Dekat 199 beli. Dengan catatan nggak diguyur sama broker lain ya. Nggak diguyur sama, kan kita asumsinya sisa barang ada di DH. Tapi bisa jadi sisa barangnya ada di YB dan segala macam. Nah, ini asumsi aja. Cuma seharusnya kalau IN udah beli segini banyak, itu seharusnya ada agreement. Agreement apa? DH ini kan 110. Terus DH jual di harga sekarang, untung dong. Nah, ini harusnya ada apa ya? Ya agreementnya bisa tertulis, bisa gentle agreement. Gentle agreement tuh artian agreement yang nggak ada surat perjanjiannya, cuma yang asal sama-sama tahu aja. Gue udah beli barang dari lu 199, kelewatan kalau lu guyur barang average lu yang 110 di atas. Karena ya gue masih ada nih 199 nih, gue beli dari lu nih, masa lu guyur 110-nya? Masa lu guyur pakai 1 juta lot di average 110, kan kurang ajar. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu dalam dunia market maker, dalam dunia perbandaran, namanya gentle agreement. Jadi nggak perlu perjanjian tertulis, nggak perlu perjanjian yang bermaterai segala macem, cukup gentle agreement aja, sama-sama tahu, sama-sama ngerti, dan ya tinggal integritas aja. Nah biasanya kalau misalkan DH-nya tetap ngotot guyur, itu ada beberapa kasus, bisa jadi nanti DH-nya dijauhin, siapapun pihak di balik DH-nya dijauhin dalam artian nggak diajak project bareng lagi, itu bisa. Atau kalau ada perjanjiannya biasanya bisa kena denda. Itu semua ada kok. Itu semua ada dalam saham-saham IPO. Jadi itu untuk IPEC, untuk saham IPEC. Nah, selanjutnya ini udah 24 menit. Selanjutnya gimana untuk saham uang? Nah, ini uang. Nah, uang ini juga nih, untuk saham uang Sinarmas juga. Nih IPO amount-nya 34,375. Total lotnya 2,7 juta lot. 2,7 juta 500 lot. Oke. Nah, kita lihat nih buat saham uang. Nih hari pertama langsung air kanan, udah biasa air kanan gini mah bukan hal yang baru. Broker DH yang jualan, artinya yang broker DH yang punya barang, ya YB lagi, biasa DH YB yang gitu-gitu main IPO semua.
Ditebelin, kita lihat siapa yang nebelin barang. Yang nebelin barang broker YB dan broker-broker lainnya. Nah, ini biasanya kayak gini masih panjang nih umurnya. Masih panjang umurnya. Masih panjang umurnya dalam artian ya bisa beberapa kali air kanan lagi dan kita nggak bisa masuk. Nah, kita lihat pihak-pihak yang punya barangnya. Nah, ini pihak-pihak yang punya barangnya. PT Pakuan ini saya baca di beberapa forum saham, bukan di Telegram ya, di Facebook. Cukup banyak dibahas oleh beberapa investor, oleh beberapa pihak. Cuma saya nggak merhatiin detail bagaimana prospek saham ini menurut mereka. Cuma yang pasti kalau kita lihat di sini ada BUMD yang punya, lalu ada Yayasan Kesejahteraan yang punya, ada koperasi yang punya, dan lain-lain. Nah, IPO amount-nya, nah dari IPO amount sendiri ini kecil. Dalam artian ini saham yang bisa jadi umurnya pendek kalau pakai ilmu bandarmologi IPO beberapa tahun lalu. Tapi sekarang ini ilmunya fleksibel, apalagi kalau kita lihat di sini ada BUMD, ada yayasan, ada koperasi. Nah, biasanya kalau pemegang sahamnya seperti ini seharusnya loh ya. Seharusnya tujuan IPO-nya bukan untuk exit strategi, tapi untuk tujuan yang lebih besar. Bisa financing, bisa buat financing, buat fundraising. Kita nggak tahu, cuma biasanya tujuannya memang lebih besar. Nah, tapi balik lagi, kita harus nunggu kapan Pak Frans? Kita harus nunggu sampai ada transaksi yang benar-benar terlihat. Dalam artian ya kalau ternyata saham uang di harga 300, broker DH atau bandarnya siapapun itu udah jualan semua sebanyak 2,7 juta lot atau senilai 34,3 miliar, ya udah tinggalin aja. Nggak usah ngarep ada BUMD, ada apalagi ada koperasi dan segala macam, nggak usah. Tinggalin aja. Yang penting kan nilai ininya. Jadi dalam IPO itu yang penting nilai ininya. Yang penting nilai ininya. Jika nilai ini sudah terpenuhi, ya udah tinggalin aja dulu. Tunggu sampai ada reakumulasi lagi. Seperti itu. Jadi tinggalin dulu, tunggu sampai ada reakumulasi lagi. Nah, itu buat broker DH tuh. Buat apa? Buat saham uang. Jadi kita tunggu aja nih, saham uang nih bukanya gimana? Buka gemboknya kapan? Karena ya goal dari saham IPO kan jual saham ke publik. Ini contohnya nih. Ini contoh saham Esta waktu itu. Saham Esta waktu itu IPO-nya ada di 120, listed share-nya 2 juta lot, IPO amount-nya 24 miliar. Waktu itu udah habis terjual 1,3 juta lot dengan total nilai 33, sekian miliar. Nah, dan saya udah bilang di sini, ini harus waspada. Kenapa? Ya karena bandarnya udah untung. Jadi sekarang harga sahamnya bisa dijual kapanpun. Nah, sekarang kita lihat harga sahamnya. Broadcast itu 11 Maret. Oke. Nah, berarti 11 Maret. Nah, 11 Maret kita lihat 11 Maret ada di mana? 11 Maret ada di bahkan ada di sini. Jadi 3 hari pertama bandarnya udah untung. 3 hari pertama bandarnya udah untung, kita lihat harganya turun terus. Jadi bagi Bapak Ibu yang waktu itu sempat lihat saham Esta yang kita bahas di sini dan kita udah bilang jelek karena bandar udah untung, seharusnya selamat dari penurunan ini. Seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya ada apa lagi? Tadi udah epak, tadi ada uang. Nah, sekarang terakhir itu ada SOFA sama PGUN. SOFA sama PGUN. Ini underwriter-nya Danatama, SOFA, PGUN, underwriter-nya broker IN atau Investindo Nusantara. Nah, dua broker ini udah lama nih nggak nge-IPO-in barang. Jadi, langkah pertama yang pasti investor itu nggak dapat barang. Saya percaya itu. Nah, dan kalau kita lihat track record, coba misalkan broker IN. Broker IN, nah ini broker IN, saham-saham yang di underwrite dijamin sama dia itu ada Tamu, ada TCPI, ada INPS, ada PANI. Jadi saham-sahamnya saham-saham yang dua ini saham di repo, INPS saya kurang tahu, PANI ini market cap-nya kecil banget. Tapi kalau kita lihat tadi saham apa ini? PGUN ini cukup gede, 103 miliar. Ini masuk ke medium amount. Jadi medium cap, medium amount.
kalau di IPO. Jadi ada kemungkinan untuk tamu, untuk TCPI, untuk apa? Untuk apa ini? Lupa sahamnya susah banget namanya. PGUN, untuk saham PGUN ini ada kemungkinan sahamnya akan seperti tamu dan TCPI. Tapi kita harus lihat nanti waktu gemboknya udah dibuka, kita lihat pergerakan brokernya. Apakah brokernya oper-operan atau malah distribusi? Karena balik lagi kita harus lihat transaksi realnya. Ini cuma dugaan berdasarkan statistik data masa lalu. Nah, kalau II gimana? Dana Tama. Dana Tama ya kita lihat aja di Digi. Digi ini saham yang nggak jelas. Ini saham Digi sempat liquid tapi ya gini. Terus ada JGLE kita nggak usah tahu sendiri lah gimana harga sahamnya. Ada Citi ini juga harga sahamnya. Gocap juga harga sahamnya. Terus ada apa lagi tadi? Ada Prim ini ya begini juga sahamnya. Ini error nih candlenya. Jadi sahamnya begini juga. Jadi ya kemungkinan saham apa nih tadi? Saham sofa ini nggak akan jauh-jauh dari Citi, dari JGLE, dari apalagi tadi Prim, dari saham yang dijamin Dana Tama lainnya. Apalagi kalau kita lihat di sini penjamin emisi efeknya, kalau pelaksana itu leadernya gampangnya. Nah, agen penjual lainnya itu ada Mirai Asset, dan Mirai Asset dapat porsi yang cukup gede. Jadi Bapak Ibu yang ada di Mirai Asset itu coba aja lihat atau lihat sendiri aja yang punya Mirai Asset, saya ditawarin nggak saham ini? Tawarin nggak? Kalau mungkin teman Bapak Ibu ada yang beli, dapatnya banyak nggak? Kalau dapatnya banyak sih biasanya umur dari sahamnya nggak panjang. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Videonya cukup panjang, sorry. Video cukup panjang ya karena saya mau selesain mengenai IPO ini di satu video ini. Nanti kita lihat perkembangannya saham EPAK, terus saham SOFA dan saham PGUN, saham uang juga. Kita akan bahas secara berkala di channel Telegram. Jadi saya kecuali ada spesial ada pergerakan yang sangat signifikan baru saya bahas di YouTube lagi. Cuma kalau enggak ya cukup sampai di sini aja. Oke, mungkin dari saya segitu aja mengenai tips analisa saham IPO, terus lalu pembahasan saham IPEK, uang, PGUN dan SOFA. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.